Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2243 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai ayat 23. Di bawah perikop, nyawa Yeremia terancam di Anatot. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang situasi yang sangat mencekam dalam pelayanan Nabi Yeremia, karena orang-orang Anatot ini memiliki rencana jahat kepada Nabi Yeremia. Mereka mau membunuh Nabi Yeremia karena mereka selalu ketakutan ketika mendengar nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kita tahu bersama di awal kitab Yeremia ini saya mengatakan bahwa nubuatan-nubuatan Nabi Yeremia itu ada beberapa yang terjadi di zamannya, sehingga membuat orang-orang pada saat itu sangat-sangat ketakutan. Karena saking takutnya mereka kepada nubuatan Nabi Yeremia, mereka hendak merencanakan satu kejahatan untuk membunuh Nabi Yeremia. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat dan perhatikan di ayat 21 sampai ayat 23. Sebab itu, beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka yang merencanakan kejahatan kepada Nabi Yeremia. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Ayat 23. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka.
sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, jangan merancangkan kejahatan kepada hamba Tuhan. Sudah perhatikan, orang-orang Anatot ini memiliki rancangan yang membahayakan Nabi Yeremia. Saudara, apa yang mereka dapatkan? Mereka berhadapan dengan Tuhan. Saudara, apa yang mereka rencanakan kepada Nabi Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau kita menanam sesuatu yang baik, pasti yang kita hasilkan baik. Amin. Kalau kita menanam hal yang jahat, yang pastinya kita akan tuai juga kejahatan. Alkitab mengajarkan kita tentang hukum tabur tuai. Apa yang saudara tanam, itu yang akan saudara tuai. Saudara lihat orang-orang Anatot ini kan, mereka sedang merencanakan satu kejahatan kepada hamba Tuhan, yaitu Nabi Yeremia. Mereka hendak membunuh Nabi Yeremia. Saudara lihat, Tuhan menjadi hakim buat mereka. Sehingga mereka tidak akan hidup lama. Anak-anak mereka mati karena pedang, mati dalam peperangan, dan mati kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan merancangkan kejahatan kepada hamba Tuhan. Kepada pendeta saudara jangan. Karena kejahatan yang saudara rancangkan itu akan menimpa saudara sendiri. Jadi saudara yang merancangkan kejahatan kepada hamba Tuhan, bertobat. Yang kedua saudara, jangan mengganggu atau mengusik hamba Tuhan. Jangan. Saudara, sebrekelenya hamba Tuhan saudara, jangan ganggu mereka. Biar Tuhan yang menjadi hakim antara saudara dengan hamba Tuhan saudara itu. Jangan saudara yang menjadi hakim. Firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat 15 berkata begini. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saudara, ini firman Tuhan. Jangan mengusik. Kadang-kala kita sudah salah, masih ngeyel. Sudah salah, kita masih memberontak, masih melawan. Kita masih mau mencari pembenaran diri. Sehingga kita selalu merasa paling benar, ya. Hamba Tuhan sudah tegur kita anggap dia salah, kita yang benar. Lalu kita menghasut orang untuk membenci dia, untuk melawan dia, bahkan merencanakan hal-hal yang jahat kepada hamba Tuhan ini. Jangan saudara, karena saudara akan berhadapan dengan Tuannya. Siapa Tuannya? Tuannya adalah Tuhan. Amin. Pendeta itu hamba Tuhan, dia ada Tuhannya. Jadi kalau saudara mengusik dia, mengganggu dia, saudara akan berhadapan dengan Tuhannya, dengan bosnya, dengan Tuhan itu sendiri. Jadi saudara jangan pernah mengusik. Kalaupun hamba Tuhan itu brekele, biar Tuhan yang tegur dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar. Jangan menindas hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi firman Tuhan berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Artinya apa? Mereka itu orang yang diurapi. Kalaupun mereka salah, kalaupun mereka itu berbuat satu kesalahan, biar Tuhan yang menghukum mereka. Biar Tuhan yang tegur mereka. Amin. Jangan merencanakan kejahatan, menindas hamba-hamba Tuhan. Jangan juga mengejek mereka. Jangan menghina mereka. Saudara, saya teringat di dalam 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25, di mana Elisa dia sedang mendaki
Maka ada 42 anak-anak yang mengejek, mencemoohkan Elisa dengan berkata, naiklah botak, naiklah botak. Lalu Elisa melihat ke belakang dan dia mengutuk demi nama Tuhan. Dan tiba-tiba keluar beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Saudara, 42 orang anak ini menghina, mengejek Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Mati, binasa. Makanya saudara, saya nggak nakut-nakutin loh. Cuma ini bicara firman Tuhan, ya kita harus bicara apa adanya. Jangan pernah menghina hamba Tuhan, merancangkan kejahatan. Jangan pernah mengganggu, jangan menindas mereka. Karena saudara akan berhadapan dengan Tuhan mereka, yaitu Tuhan Allah Israel itu sendiri. Tuhan Allah Israel itu hidup. Dia adil. Ketika hamba-hambanya dihina, disiksa, Tuhan sebagai Tuhan mereka akan turun tangan, menegakkan keadilan. Tuhan akan turun tangan, membela hamba-hambanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Orang-orang Anatot yang merancangkan kejahatan, yang mengganggu, mengusik hamba Tuhan, menindas, menganiaya, menghina hamba Tuhan, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka kena hukuman Tuhan. Mereka pasti mati. Bukan hanya orang yang menghina, bukan hanya orang yang menganiaya, bukan hanya orang yang menindas, yang melakukan kejahatan kepada hamba Tuhan, tapi kepada anak-anak mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begini. Anak cucu kita diberkati Tuhan, itu juga tergantung kepada kita. Jangan sampai mereka mengalami masa depan yang buruk karena kelakuan kita sendiri. Bertobat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mati bukan hanya orang yang mengganggu, menganiaya, menindas, menghina hamba Tuhan. Tapi anak cucu mereka mati karena pedang. Artinya apa? Mereka mati dibunuh di medan perang atau mereka dibunuh saudara. Anak-anak mereka mengalami kematian karena lapar, kelaparan. Ini kan sangat-sangat tragis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah nasib orang-orang yang menindas, mengganggu, menganiaya, menghina hamba Tuhan. Mereka akan ditimpakan malapetaka. Wow, mengerikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti yang dilakukan orang-orang Anatot. Kalaupun ada, berdamai. Amin. Berdamai. Ampuni, walaupun mungkin itu menyakitkan saudara, lepaskan pengampunan. Mungkin saudara korban dari hamba Tuhan itu. Mungkin saudara mengalami sakit hati. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, lepaskan pengampunan. Tetap mengasihi hamba Tuhan itu. Walaupun mungkin saudara korban, saudara dicurangi, tapi firman Tuhan ini mau mengajarkan kita, tetap mengasihi mereka. Tetap memberkati mereka. Karena mereka adalah hamba Tuhan. Jadi saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk menghargai, menghormati hamba Tuhan yang melayani kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah menegur, menasihati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Kalaupun ada yang sakit,
Tuhan Yesus yang jamah. Sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjadi sumber penghiburan kepada mereka yang saat ini sedang berduka cita. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Lewah, Sumba Timur. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.